Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas perilaku individu dan proses mental. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai cara meningkatkan memori. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Fadila Afkalifari dengan 3 digit NIM terakhir 068. Kemudian ada Sofi Mardiah dengan 3 digit NIM terakhir 076. Dilanjutkan ada Pradinia Rizky Santoso dengan 3 digit NIM terakhir 081. Kemudian ada Riantama Wiraja Lesbianto dengan 3 digit NIM terakhir 083. Dan yang terakhir adalah Humaidah Dwi Rahmayanti dengan 3 digit NIM terakhir 091. Oke, kita akan masuk ke materi pertama kita, yaitu apa itu memori. Jadi memori itu adalah sebuah kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi pada masa lalu untuk digunakan kembali pada saat ini. Kemampuan untuk mempertahankan dan menarik pengalaman-pengalaman dari masa lalu untuk digunakan saat ini. Dan yang terakhir adalah memori ini bertugas sebagai tempat penyimpanan untuk menyimpan informasi dalam otak. Baik, saya lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan proses memori. Memori sendiri dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu memori jangka pendek atau short term memory, lalu ada memori jangka panjang atau long term memory. Hubungan antara kedua jenis ini adalah sistem memori jangka pendek selalu berhubungan dengan informasi dalam sistem jangka panjang. Pengelompokan ini didasari oleh asumsi bahwa pemrosesan informasi pertama kali dilakukan pada memori jangka pendek sebelum berpindah ke memori jangka panjang. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Berikut bagaimana cara meningkatkan memori. Pertama, ada metode chunking. Yang kedua, elaborative rehearsal. Ketiga, manage devices. Pertama, ada metode chunking Miller pada tahun 1956. Definisi, chunking adalah proses mengorganisir dan mengelompokkan unit kecil informasi menjadi klaster besar. Chunk adalah satu unit informasi. Teori, pada tahun 1956, Miller mengajukan paparan bagaimana item-item di enkode dalam short-term memory. Ia mengajukan satu model memori 7 unit informasi dapat disimpan. Hal tersebut didasari oleh eksperimen yang dilakukan oleh Miller dan beberapa peneliti sebelumnya menggunakan angka, huruf, dan kelereng yang menghasilkan kesimpulan bahwa kapasitas memori jangka pendek adalah sekitar 7 unit. Aplikasi. Kemampuan STM dapat ditingkatkan menggunakan metode chunking. Contohnya adalah saat menghafal nomor telepon. Misalnya ada nomor telepon genggam 12 digit seperti 0856 55777 352. Seorang yang melakukan metode chunking ini tidak menghafalkannya dengan mengenkode secara individual, yaitu 0856 55777 352 yang menyebabkan informasi tersebut menjadi 12 chunk, tetapi mengubahnya menjadi bentuk chunk yang lebih kecil. Contoh pengubahan tersebut adalah mengenkode nomor tersebut menjadi 0856 55 777 352 yang membuat informasi tersebut menjadi berukuran 4 chunk. Yang kedua adalah elaborative rehearsal oleh Teichner tahun 1999. Definisi sebuah teknik di mana kita berpikir tentang makna informasi baru yang berkaitan dengan pengetahuan yang sudah tersimpan dalam memori kita, serta mengulangi informasinya. Teori ini menjelaskan sebuah studi klasik dalam psikologi kognitif, studi Craig dan Tulving pada tahun 1975
tentang kedalaman pemrosesan menunjukkan bahwa ingatan manusia meningkat ketika manusia memahami makna informasi daripada fonemik atau komponen struktural saja. Dari temuan itu, muncul peran kunci latihan elaboratif dalam peningkatan memori. Latihan elaboratif melibatkan hubungan informasi baru dengan sesuatu yang sudah kita ketahui. Dalam aljabar sederhana misalnya, 2A plus B sama dengan C tidak semudah memahami 2.000 ditambah Rp1.000 sama dengan C. Kita mendapat manfaat dari pengalaman dan menggunakan manfaat itu setiap kali kita menyadari bahwa pengalaman baru seringkali tidak lebih dari pembaharuan dari informasi yang sebelumnya sudah kita miliki. Pengaplikasian metode ini adalah kita dapat mengingat bahwa 60286 adalah kode area untuk wilayah Gubeng Airlangga dan lokasi kampus kita juga berada di Gubeng Airlangga. Ini akan membantu kita lebih mengingat bahwa 60286 adalah kode area Gubeng Airlangga karena kita sering bersinggungan dan akhirnya informasi tersebut masuk ke memori jangka panjang. Yang ketiga, ada mnemonic devices dari Ancient Greek. Mnemonic devices itu sendiri merupakan alat bantu memori yang membantu kita mengatur informasi untuk pengkodean. Mereka sangat berguna ketika kita ingin mengingat bit informasi yang lebih besar, seperti langkah, tahapan, fase, dan bagian dari suatu sistem. Teori mnemonic devices pertama kali dilakukan percobaan oleh Bereza dan Regi pada tahun 1979. Mereka melakukan percobaan dengan menyajikan 150 kata benda dengan kecepatan setiap katanya 15 detik. Dengan subjek mempelajari kata-kata menggunakan mnemonic kata pasak yang dimodifikasi. Setelah presentasi, subjek mampu mengingat rata-rata 87% dari kata yang telah disajikan, atau setara dengan 130 dari 150 kata yang telah disajikan. Baik, untuk pengaplikasiannya sendiri, contohnya adalah Brian perlu mempelajari urutan planet-planet di tata surya, tetapi dia memiliki kesulitan mengingat urutan yang benar. Temannya Kelly menyarankan perangkat mnemonik yang dapat membantunya mengingat. Kelly memberitahu Brian untuk hanya mengingat nama Mr. Famjisan, dan dia dapat dengan mudah mengingat urutan planet yang benar, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekian video diskusi kami mengenai cara meningkatkan memori. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.